Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Zada Alfrida dengan NIM 25000242554. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Hukum karya Dr. Fitriyatus Sholihah, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Grafindo dengan 128 halaman dan 12 bab. Saya akan mereview bab 3, yaitu tokoh-tokoh sosiologi hukum. Dalam bab 3 ini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama tokoh dari Eropa Barat, yaitu Karl Marx. Menurut Karl Marx, hukum dan kekuasaan politik merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Menurut Karl Marx juga, hukum bukan saja berlaku sebagai fungsi politik, melainkan sebagai fungsi ekonomi. Pokok pemikiran Karl Marx yaitu hukum adalah alat yang menyebabkan timbulnya konflik dan perpecahan. Hukum itu tidak berfungsi melindungi, melainkan hanya melindungi kelompok-kelompok yang dominan. Lalu yang kedua, hukum bukan merupakan alat integrasi, tetapi merupakan pendukung ketidaksamaan dan ketidakseimbangan yang dapat membentuk perpecahan kelas. Hukum dan kekuasaan merupakan sarana dari kaum kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan. Hukum bukanlah model idealis dari moral masyarakat, atau setidak-tidaknya masyarakat bukanlah manifestasi normatif dari apa yang telah dihukumkan. Karl Marx dapat kita sebut sebagai seorang sosiologi hukum. Dia memandang masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang antagonis. Dalam pandangannya, watak dasar seperti ini ditentukan oleh hubungan konflik antar kelas-kelas sosial yang kepentingannya saling bertentangan dan tak dapat didamaikan karena perbedaan kedudukan mereka dalam tatanan ekonomi. Tokoh dari Eropa Barat yang kedua yaitu Henry S. Maine. Pemikirannya dalam bidang sosiologi hukum adalah masyarakat bukanlah masyarakat yang laten, melainkan yang bersifat kontingent. Dari sinilah ia dicetuskan sebagai bapak teori evolusi klasik. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat yang progresif adalah masyarakat yang bergerak dari status ke kontrak. Dalam masyarakat terdapat askripsi-askripsi tertentu yang merupakan penganugerahan atribut dan kapasitas kepada warga masyarakat yang bersangkutan dengan posisi masing-masing di dalam tatanan status yang ditradisikan dalam masyarakat. Kenyataan dalam masyarakat akan berubah tatkala masyarakat melakukan transisi ke situasi yang baru, berhubungan dengan membesarnya agresi dalam kehidupan. Juga kian meningkatnya interdependensi antara segmen-segmen sosial dalam kehidupan ekonomi. Pemikiran Maine tersebut didasarkan pada asumsi bahwa masyarakat bukanlah suatu tipe ideal yang permanen, melainkan sebagai sistem variabel yang tak pernah bisa terbebas dari berlakunya dinamika proses. Oleh karena itu, ia mengatakan masyarakat bukanlah serba laten. Tokoh dari Eropa Barat yang ketiga yaitu Emil Durkheim, yang merupakan ahli sosiologis yang sejak mula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Dengan metode empirisnya, ia melihat jenis-jenis hukum dengan tipe solidaritas dalam masyarakat. Durkheim mengajukan tipologi yang membedakan secara dikotomis dua tipe solidaritas, yaitu mekanis dan organis. Masyarakat berkembang dari tipe mekanis ke tipe organis dengan rincian yaitu hukum dan solidaritas mekanis. Ketika masyarakat masih berada pada tahap diferensiasi segmental, masyarakat tampak sebagai himpunan sekian banyak satuan pilihan. Dalam solidaritas ini, seorang warga masyarakat secara langsung terikat kepada masyarakat. Hal ini terjadi dengan indikasi cita-cita bersama dari masyarakat yang bersangkutan secara kolektif lebih kuat serta lebih intensif daripada cita-cita masing-masing warga secara individu. Hukum dan solidaritas organis. Dalam masyarakat yang berkembang secara modern, heterogen, dan penuh dengan diferensiasi, solidaritas organik dapat mengatasi solidaritas mekanik. Hukum represif tak lagi berfungsi secara dominan. Hukum represif digantikan oleh hukum restitutif yang lebih menekankan arti pentingnya restitusi atau pemulihan serta kompensasi untuk menjaga kelestarian masyarakat. Hukum ini konkretnya adalah tampak dalam hukum pidana.
Tokoh yang keempat dari Eropa Barat yaitu Max Weber. Max Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Ia menganggap hukum adalah kesepakatan yang valid dalam suatu kelompok yang tertentu. Max Weber juga memiliki tipologi yang disusun melalui sumbu formal substansif dan sumbu irasional rasional. Yang pertama, menyangkut perbedaan bagaimana suatu sistem hukum itu disusun sehingga merupakan suatu sistem yang mampu menentukan sendiri peraturan dan prosedur yang dipakai untuk mengambil suatu keputusan. Yang kedua, substantif, bersifat eksternal dan merujuk kepada ukuran di luarnya, terutama nilai-nilai agama, etika, serta politik. Yang ketiga, Max Weber berpendapat hukum memiliki rasionalitasnya yang substansif ketika substansi hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan umum in abstracto, siap didedukasikan guna menangani kasus konkret. Ada tiga tipe dalam penyelenggaraan dalam pengadilan menurut Max Weber, yaitu tipe peradilan kadi atau peradilan dengan fungsi perdamaian atas dasar kearifan dan kebijaksanaan sang pengadil. Yang kedua, tipe peradilan empiris, dan yang ketiga, tipe peradilan rasional. Pembahasan yang kedua yaitu tokoh dari Amerika Serikat. Yang pertama yaitu Oliver Wendell Holmes. Holmes dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat, yang memiliki pikiran utama dalam sosiologi hukum bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Hakim harus selalu sadar dan yakin bahwa hukum bukanlah suatu hal yang omnipresent in sky, melainkan suatu yang senantiasa hadir dalam situasi-situasi konkret to meet the social need. Menurut Holmes, hukum bukan saja dilihat dari definisi jurisprudensi, tetapi ramalan-ramalan yang diputuskan oleh pengadilan. Pendekatan yang digunakan oleh Holmes yaitu pragmatis. Tokoh yang kedua dari Amerika Serikat yaitu Benjamin Nathan Cardozo, yang merupakan seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Cardozo memiliki tiga pemikiran, yaitu hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan suatu perkara, tetapi batasnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan hukum. Berbagai kehidupan sosial seperti logika, rakyat, sejarah, dan standar moralitas yang disepakati bersama-sama dalam kehidupan merupakan instrumen ke arah terciptanya hukum. Hukum harus tetap berjalan dengan kebutuhan-kebutuhan sosial. Tokoh yang ketiga dari Amerika Serikat yaitu Roscoe Pound. Pandangan Pound adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interest. Ia lebih cenderung melihat kepentingan dalam kehidupan hukum. Pokok pikiran Pound yaitu ia lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembaga hukum dan doktrin-doktrin hukum, yaitu lebih pada fungsi daripada isi abstraknya, mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha. Untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan mempertekankan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Pembahasan yang ketiga yaitu positivisme hukum dan masalahnya. Hukum dikatakan sebagai karakter beraspek ganda yang dapat diekspresikan dalam berbagai macam cara, sehingga hukum terdiri dari beberapa preskripsi, dalil-dalil harus yang menentukan cara subjek-subjek hukum harus berjalan. Pada saat yang sama, hukum membangun sebuah fenomena sosial yang hanya ada apabila petunjuk pelaksanaan benar-benar memiliki pengaruh pada cara orang berpikir atau bertingkah laku, yang merupakan solent dan sein atau harus dan ada. Ia dipandang mengajukan masalah untuk dianalisis karena meskipun hukum merupakan norma preskriptif sekaligus fakta empiris, kedua kategori ini saling meniadakan satu sama lain secara logis. Pendekatan ini merupakan sebuah konsepsi filosofis dari yang menciptakan pengetahuan yang valid dan bagaimana ia diperoleh telah menyebar luas ke dalam teori hukum maupun sains sosial dan dikenal sebagai positivisme.
Intinya, positivisme adalah sebuah posisi filosofis yang menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah yang berasal dari observasi terhadap data dari pengalaman dan bukan spekulasi, yang berusaha untuk melihat kebalik fakta-fakta yang diobservasi untuk mengetahui sebab utama maupun esensi. Dalam versi positivisme yang terkuat, ia sama sekali tidak membangun pengetahuan, sehingga fakta dan nilai dipisahkan secara kaku. Ia sendirinya tidak boleh membuat penilaian subjektif terhadap apa yang diobservasinya dan tidak boleh melakukan penyelidikan ke dalam makna signifikan utama dari nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang yang diobservasinya. Positivisme hukum mencari pengujian hukum yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi data hukum sejauh mungkin tanpa melihat kebalik peraturan-peraturan legislatif tersebut, yakni kepada proses pembentukannya, dan tanpa mempertimbangkan sikap-sikap atau nilai-nilai yudisial. Positivisme adalah sebuah fondasi filosofis modern utama dari pengetahuan hukum profesional, yaitu sebuah bentuk pengetahuan yang akan dipertimbangkan dari sudut pandang sosiologis. Sebagai sebuah filsafat hukum, positivisme mendapat serangan yang sangat kuat khususnya dari kalangan yang berkaitan secara tidak langsung dengan upaya mempertahankan struktur profesional tertentu dalam praktik hukum, dan dianggap telah mengabaikan peran nilai-nilai atau setidaknya prinsip-prinsip sebagai sebuah komponen hukum, bahwa dalam memperlakukan pengaturan sebagai data hukum yang tersedia, ia mengasumsikan kepastian dan kejelasan di dalam peraturan yang sama sekali tidak jelas, dan bahwa ia tidak bisa menanggulangi masalah hubungan yang kompleks antara peraturan dan kekuasaan diskresioner dari kalangan pejabat pembentuk regulasi hukum di dalam masyarakat kontemporer yang kompleks. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.